Bisakah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Bisakah? Jawabannya bisa, jika Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru. Dengar firman Tuhan itu karena kita sudah diubah hati yang baru. Lalu firman itu karena kita mencintainya, maka dia bisa menempatkan diri di dalam hati yang mencintai Tuhan. Paham ya? Tanah yang subur itu sama dengan hati yang baik. Hati yang baru. Tapi gak bisa saya mencintai Tuhan. Maka perhatikan di dalam Ulangan 30 ayat 6. 30 ayat 6 mengatakan seperti ini. Saya baca untuk dari ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan menyunat hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu supaya engkau hidup. Jadi hati bisa menerima firman di sini untuk membuka kuping kita. Itu adalah bagaimana Roh Kudus itu menyulatkan kita, atau di dalam bahasa Perjanjian Baru melahirkan barukan kita. Melahirkan kita. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah Bapak Ibu dan Saudara sudah dilahirkan oleh Roh Kudus? Amin. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin pun tidak kuat, ini gimana? Apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan? Bapak Ibu sudah lahir baru tuh, sudah diberikan oleh Roh Kudus lahir baru. Yesus Kristus sudah menumpahkan darahnya bagi penebusan Bapak Ibu dan Saudara sekalian kan? Amin. Lumayan. Yakin saya hari ini bisa datang ke sini karena Tuhan menarik saya dan saya ada muridnya, saya ada anak-anak Allah. Sekarang kita kembali ke Lukas 8. Apa yang menjadi pesan inti dari Lukas 8 ini? Ada di ayat 10. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak dapat melihat, sekalipun mendengar mereka tidak dapat mengerti. Artinya apa? Artinya adalah jika kamu bisa mendengar dan memahami firman Kristus, maka kamu dapat menjadikan Kristus itu sebagai harta yang paling indah, harta yang paling berharga, harta yang paling bernilai tinggi. Dan itu karena Tuhan telah memberikan kepadamu karunia untuk mengetahui kerajaan Allah. Sekali lagi ya, artinya apa? Artinya adalah jika kamu bisa mendengar dan memahami firman Kristus, maka kamu akan dapat menjadikan Kristus sebagai harta yang paling indah, harta yang paling berharga, harta yang paling bernilai tinggi. Dan itu disebabkan oleh karena Tuhan telah memberimu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Namun jika kamu adalah orang-orang lain itu, maka kamu tidak akan dapat menjadikan Kristus sebagai harta yang paling indah, tidak akan pernah menempatkan Yesus sebagai harta yang paling bernilai tinggi, dan tidak akan pernah berjuang mati-matian bagi kemuliaan Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, refleksi hidup. Selama ini sudah mendengar firman Tuhan sudah berapa ribu kali, sudah mengubah belum? Sudah mengubah Bapak Ibu tuh bisa melihat Yesus itu sebagai yang paling indah, sebagai yang paling berharga di antara semua yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Yesus mengatakan ketika saya menemukan itu, saya akan jual dan lepaskan semua hal-hal duniawi untuk mendapatkan itu. Maka Bapak Ibu adalah murid. Tetapi selama ini bila Bapak Ibu dan Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang terus menerus, tidak pernah menganggap Yesus dan tidak pernah melihat Yesus itu sebagai yang paling indah, tidak bisa menjadikan Yesus itu sebagai yang utama di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka Bapak Ibu dan Saudara adalah orang lain, bukan murid Yesus. Dua macam orang ini. Maka Bapak Ibu pulang, pikir baik-baik, doa baik-baik.
Tuhan, firman ini peringatan, bukan hukuman. Waktuku belum habis karena aku murid. Engkau sabar kepada aku karena engkau memberitakan peringatan itu pada pagi hari ini. Maka saya percaya, saya murid. Walaupun saya begitu sulit untuk memahami, saya begitu lamban untuk mengetahui, untuk memahami firman Tuhan itu. Maka Tuhan tolong saya, supaya saya bisa melihat apa yang Engkau katakan. Saya bisa menjadikan Engkau sebagai harta yang paling indah, melebihi apa yang aku miliki. Mengutamakan Engkau satu-satunya dan menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupanku. Satu-satunya, bukan yang lain, bukan yang lain. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Maka Bapak Ibu akan menemukan, Bapak Ibu dan saudara ada murid, bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi ketika berarti Bapak Ibu itu pulang, kok enggak ya? Sudah dengar ribuan firman Tuhan, kok belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang terindah, yang melampaui apapun dalam kehidupan saya. Kok belum ya? Ini peringatannya. Saudara, Bapak Ibu dan saudara adalah murid, bisa menjadikan Kristus itu sebagai satu-satunya dan berjuang masuk melalui pintu yang sesat. Oke, Bapak Ibu mengerti firman Tuhan hari ini? Mengerti? Amin? Amin ya. Jadi sekali lagi, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena cara kamu mendengar menentukan identitasmu itu siapa. Itu kamu adalah murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan terus membantu dan memimpin kita sehingga kita ini adalah murid yang mungkin kurang. Tuhan mengerti dan Tuhan pimpin kita supaya di dalam prosesnya Tuhan membuat kita melihat Tuhan itu semakin jelas, semakin murni tanpa halangan apapun lagi, sehingga saatnya kita akan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya harta yang paling indah, harta yang patut untuk diperjuangkan mati-matian, bahkan korbankan apapun untuk mendapatkan itu. Kita pun rela. Mari kita berdoa.